Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain amma ba'du. Baik, Bapak Ibu sekalian yang ada di rahmat Allah, sekali lagi perkenalkan saya dengan Gusti Awal. Nanti mungkin ya 40 atau 1 jam ke depan saya akan menyampaikan sesuatu yang menurut saya ini penting. Penting apa artinya? Mohon dijawab, saya minta pertolongannya. Kalau saya tanya semua yang hadir di sini, Bapak Ibu itu punya masalah atau tidak ada masalah? Punya, ya. Semua orang yang hadir di sini punya masalah termasuk saya. Nah, kenapa judulnya Al-Quran Solusi Hidup? Karena nanti yang akan saya jelaskan adalah bagaimana mengaitkan ayat-ayat Al-Quran yang selama ini Bapak Ibu baca, yang Bapak Ibu pelajari dengan kenyataan masalah yang dihadapi. Karena jujur saja, semua orang punya masalah. Dan semua orang ketika punya masalah, pasti ingin menyelesaikan masalahnya. Kalau Bapak Ibu renungkan, masalah itu paling 3. Ya, masalah keluarga, ekonomi, dan masalah kesehatan. Saya tidak ngambil politik ya Bapak Ibu ya. Intinya biasanya saya tuh berbicara kalau membahas yang jamaah, itu biasanya 3 masalah ini. Dan insya Allah yang nanti saya jelaskan, itu memang saya alami, saya praktekkan Bapak Ibu semua. Jadi begini ceritanya, saya sedikit prolog dulu sebentar. Jadi tahun 2005, saya tuh punya perusahaan dulu di Jakarta Bapak Ibu, namanya PT Multisolid Indonesia. 2005 meningkat, 2006 meningkat, 2007 meningkat, tapi di pertengahan perusahaan saya hancur bangkrut total. Ya, perusahaan saya hancur bangkrut total, maka di awal Januari saya punya 3 masalah besar dalam hidup saya. 1, masalah hutang perusahaan 2,5 miliar harus selesai dalam 3 bulan. Yang kedua, masalah keluarga, istri saya akan berpisah waktu itu. Dan yang terakhir, saya terkena kasus urusan pajak perusahaan yang intinya kalau saya tidak menyelesaikan kasus urusan saya, minimal 5 tahun kurungan penjara. Jadi waktu itu saya punya 3 masalah besar, hutang saya 2,5 miliar, istri saya akan berpisah, dan saya akan dipenjara. Lalu waktu itu saya bilang, saya itu yakin bahwa Al-Quran itu adalah solusi hidup. Artinya semua permasalahan yang selama ini kita jalani, yang selama ini kita hadapi, harusnya ada solusinya di dalam Al-Quran. Tapi kenapa saya bilang? Saya baca Al-Qurannya, saya ngaji ke sana ke sini, tapi kenyataannya saya bukan semakin tenang, malah semakin pusing dengan masalah saya. Mohon maaf, yang hadir di sini punya masalah hutang? Tolong dengarkan sebentar saja ya. Nanti bagaimana nanti kita praktekkan. Jadi yang nanti saya sharing adalah langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah hidup dengan cara Al-Quran. Karena saya yakin semua yang hadir di sini kalau saya tanya, Bapak Ibuku percaya nggak bahwa Al-Quran itu solusi hidup? Pasti percaya. Berarti setiap permasalahan ada nggak solusinya di dalam Al-Quran? Ada. Sekarang tolong dijawab. Berarti untuk menyelesaikan masalah itu mudah atau sulit? Harusnya nggak ada masalah, harusnya. Tapi kenapa masih sulit? Itu yang akan saya jelaskan. Jadi gini ya Bapak Ibu ya. Bukan masalah Bapak Ibu tidak membaca Al-Quran. Tapi biasanya setelah membaca, bagaimana mempraktekkan, bagaimana mengimplementasikan Al-Quran yang kita baca dengan masalah yang kita hadapi. Nah itu yang terjadi dengan saya. Jadi 2008 saya diberikan masalah oleh Allah, hutang 2,5 miliar, keluarga mau hancur, dan saya akan dipenjara. Ternyata dengan Al-Quran, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan. Jadi ceritanya begini, saya sudah baca, sudah membaca, mau bolak-balik, tapi saya bilang, ya Allah kenapa ini? Saya belajar bisa memahami Al-Quran, belajar tafsir juga, tapi saya tidak bisa mempraktekkan. Ini salah saya di mana? Waktu itu gitu Pak. Baik, saya berdiri sebentar, berdiri saja. Setelah saya mohon kepada Allah, ya Allah salah saya di mana? Akhirnya saya dapat petunjuk, sunatullahnya saya tuh lagi baca di internet Bapak Ibu, bahwa ternyata apa? Belajar beragama itu harus ada gurunya. Ini awalnya Pak. Oh berarti waktu itu saya salah. Saya belajar sendiri, memahami sendiri.
Ternyata apapun yang kita pelajari harus ada gurunya. Kan Al-Quran nggak bisa diajak dialog. Tapi kalau guru kan bisa Bapak Ibu. Akhirnya doa saya rubah Bapak Ibu. Apa doanya waktu itu? Saya berdoa kepada Allah. Ya Allah tolong pertemukan saya dengan seorang guru yang bisa mengajari saya bagaimana cara mempraktekkan Al-Quran dengan masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah sunatullahnya lewat teman saya. Dia datang terus saya ngobrol, saya cerita masalah saya. Lalu teman saya geleng-geleng, wah ini terlalu berat. Yuk kita main ke guru saya. Ini awalnya Pak. Terus saya datang ke guru beliau. Lalu saya bilang, Pak Guru tolong saya. Saya punya hutang 2,5 miliar. Istri saya mau bercerai dan saya akan dipenjara. Apa yang harus saya lakukan? Nah, guru saya sampaikan seperti yang tadi saya sampaikan kepada bapak-bapak semua. Apa yang disampaikan? Mas Oke percaya atau tidak? Bahwa Al-Quran itu adalah solusi hidup. Saya bilang saya percaya. Tapi saya tidak ngerti bagaimana cara mempraktekkan. Tolong ajarkan saya bagaimana cara mempraktekkan. Kalau kajian, saya ikut kajian Pak. Kalau ngaji, saya rajin ngaji. Tapi kenyataannya kenapa setelah ngaji, ketika ada masalah saya tetap bingung. Ternyata Bapak itu perlu satu lagi. Bagaimana mengimplementasikan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya apa yang terjadi? Guru saya mengajarkan caranya dengan perlu saya share. Saya praktekkan Al-Quran. Lalu yang terjadi 2,5 bulan selesai masalah saya. Hutang 2,5 miliar selesai. Istri saya tidak jadi bercerai. Dan saya tidak jadi dipenjara. Kenapa? Saya mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi semua yang hadir di sini, meskipun punya masalah, tapi kalau nanti Bapak Ibu mulai mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran, insya Allah tidak ada masalah yang tidak selesai. Harus sih. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mempraktekkan antara Al-Quran yang selama ini kita pelajari dengan masalah yang kita hadapi. Jadi gini ceritanya Bapak Ibu. Jadi waktu saya bertemu guru saya tuh nanya, Mas Oke itu hutangnya berapa? Saya bilang hutang saya 2,5 miliar. Kapan hari selesai? Dalam 3 bulan. Kalau tidak 3 bulan selesai, habis hidup saya. Menurut saya waktu itu. Baik. Akhirnya guru saya nanya, aset masih ada? Saya bilang ruko sudah habis. Mobil habis. Rumah hampir habis. Istri hampir habis sudah. Kami sudah proses ya. Nah, baik. Kalau begitu, sekarang yang pertama kali saya perbaiki adalah cara berpikirnya dulu. Gimana maksudnya Pak? Gini. Misal, Mas Oke hutang 2,5 miliar. Bapak-bapak Ibu bantu jawab saya ya. Anggaplah Bapak ini saya dulu, ini saya gurunya. Bisa, Mas Oke hutang 2,5 miliar. Saya, guru saya namanya Kiai Antono. Saya misalnya hutang 5 juta. Menurut Bapak Ibu semua, secara logika, 5 juta dan 2,5 miliar. Lebih cepat mana yang lunasnya Bapak Ibu semua? 5 juta, saya debit juga 5 juta. Apa yang guru saya sampaikan? Salah. Loh, kenapa salah? Makanya masalah Mas Oke enggak selesai-selesai. Padahal logikanya mohon maaf ya, 5 juta dengan 2,5 miliar, menurut Bapak Ibu lebih cepat lah yang lunasnya? 5 juta. Kenapa 5 juta? Lebih sedikit. Saya kan jawab itu Bapak Ibu. Ternyata salah. Makanya masalah Mas Oke tidak selesai-selesai. Saya bingung Pak. Salahnya di mana? Nah, sekarang saya jawab. Silakan nanti Bapak Ibu bantah jawaban saya ya. Salahnya di mana? Saya tanya sekarang. Kalau 5 juta tidak ditolong Allah. 2,5 miliar ditolong Allah. Kira-kira mana yang lebih cepat lunas? Kenapa tadi Bapak Ibu bilang yang 5 juta? Nah, Bapak Ibu tahu salah Bapak Ibu? Ternyata kesalahan kita selama ini adalah kita sering mengukur masalah berdasarkan kemampuan pemikiran kita. Salah Bapak Ibu. Mau 5 juta, mau 2,5 miliar. Kalau Allah yang menolong, selesai atau tidak? Berarti pertanyaan kedua, berarti nanti saat Bapak Ibu ikhtiar, Bapak Ibu tuh niatnya menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Biasanya.
Biasanya Bapak Ibu selama ini ikhtiar, biasanya niatnya menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong. Memang kita bisa menyelesaikan masalah tanpa pertolongan Allah. Nah, berarti yang benar itu nanti silahkan Bapak Ibu ikhtiar, sakit pergi ke dokter, hutang berusaha lunasi. Tapi niatnya sebenarnya untuk supaya ditolong Allah. Kenapa semua masalah itu harus Allah menolong? Menurut petunjuk Al-Quran seperti itu. Di mana? Surat 3 ayat 160. Silakan. Bapak Ibu bagi yang mau buka Al-Quran digitalnya nggak apa-apa di handphone sekalian. Surat Al-Imran. Surat 3 ayat 160. Ustaz Anas bantu saya baca. Surat 3 Al-Imran ayat 160. Betul atau tidak? Apapun permasalahannya akan terselesaikan dengan pertolongan Allah. Iyasukumullahu fala ghaliba lakum wa yakhzulkum fama ghallani yasurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Baik, perhatikan artinya. Kita akan bahas ini. Silakan Ustaz. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Tapi jika Allah tidak menolong Bapak Ibu sekalian, maka siapakah yang bisa menolong setelah itu? Mau sekinter apapun Bapak Ibu. Mau sekaya apapun Bapak Ibu. Mau semampu apapun Bapak Ibu. Ketika punya masalah, kalau Bapak Ibu kita ditolong Allah, maka masalah Bapak Ibu tidak akan salah. Saya baru diem Pak. Oh ternyata setahun lebih saya berusaha menyelesaikan masalah hutang saya, masalah keluarga saya, masalah hukum saya. Niat dari awal di pikiran saya adalah saya ikhtiar untuk menyelesaikan masalah. Harusnya niat ikhtiar yang benar itu adalah supaya Allah menolong masalah saya. Mohon maaf, saya mau bertanya dengan jujur kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh kalau kira-kira ingin ditolong Allah, harusnya Allah akan menolong kepada yang bersyukur atau mengeluh. Bersyukur ya. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu ketika punya masalah, biasanya bersyukur atau mengeluh? Mengeluh, tapi ingin ditolong. Nah ini kan gak nyambung Bapak Ibu. Wah, saya bilang benar, berarti kesalahan saya selama ini karena saya selalu fokus bagaimana menyelesaikan masalah. Akhirnya ketika belum selesai, saya otomatis mengeluh. Ternyata niat dari awal itu sudah salah betul. Nah, berarti sekarang silakan berikhtiar. Silakan melakukan ikhtiar apapun, tapi kita harus fokus bagaimana caranya saat ikhtiar itu agar Allah menolong kita. Ya. Ternyata caranya itu ada di mana Bapak Ibu? Di surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina manusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Silakan Ustaz, artinya? Wahai orang-orang yang beriman, Wah, orang yang beriman. mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kita sudah sadar bahwa semua permasalahan itu akan terselesaikan dengan pertolongan Allah. Kita sudah sadar. Berarti langkah yang berikutnya adalah ternyata Allah berjanji menolong kita ketika kita apa? Beriman dengan benar, sabar dengan benar, sholat dengan benar. Jadi silakan Bapak Ibu tetap ikhtiar ya dengan jenis masalahnya masing-masing. Tapi jangan lupa tingkatkan keimanan, kesabaran, dan sholat dengan benar. Guru saya nanya kepada saya, Mas Oke sudah beriman? Saya bilang insya Allah saya dari kecil sudah yakin sama Allah. Sudah sabar. Kalau saya nggak sabar Pak Guru, saya bilang, saya bunuh diri dengan masalah ini. Sudah sholat. Apalagi sholat saya bilang, tahajud 11, duha 12, waktu 10. Saya jalani Bapak Ibu. Teratur pertanyaannya, sudah ditolong? Belum saya bilang. Nah, berarti saya balik ya. Berarti iman, sabar, sholat saya yang benar
atau ayatnya yang salah? Bapak Ibu? Pasti iman sabar sholat kita yang belum benar. Kalau memang kita tidak ditolong Allah. Sekarang saya minta persetujuan jujur. Jadi syaratnya iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar. Mohon maaf, saya tanya kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sudah beriman? Sudah ya? Menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Jangan-jangan sama dengan saya. Bapak Ibu sudah beriman? Menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Baik, kita lihat. Cirinya orang beriman menurut Al-Quran. Karena harus diperbaiki, Bapak. Surat 5 ayat 69. Apa kata Allah? Cirinya orang beriman menurut Al-Quran. Bukan menurut perasaan kita. Surat 5 Al-Maidah ayat 69. Innalladzina amanu walladzina hadu was-sabiquna wan-nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Baik, tadi Bapak Ibu ngaku sudah beriman ya. Kita lihat cirinya orang beriman menurut Al-Quran, bukan menurut perasaan kita. Silakan Ustaz. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Apa cirinya orang beriman menurut Kristen? Tidak khawatir dan tidak bersedih. Saya tanya, mohon maaf kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ada rasa khawatir dan bersedih? Masih? Berarti sudah beriman atau kurang beriman? Kenapa tadi ngaku sudah? Perasaan. Sama dengan kasus saya 2008. Sudah beriman? Sudah. Pasti cek sama Al-Quran, ternyata perasaan saya. Baik, yang kedua. Bapak itu sudah salah? Menurut perasaan apa menurut Al-Quran? Perasaan lagi. Baik, kita lihat cirinya orang sholat menurut Al-Quran. Surat 70 ayat 19 sampai 22. Saya validasi dulu ya Bapak Ibu ya. Artinya saja Ustaz langsung. Surat 70 surat Al-Ma'arij ayat 19 ayat sampai 22. Cirinya kita sudah sholat. Apa kata Allah? Surat 70 Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Ya, sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Betul? Manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Kalau tidak punya uang, mengeluh atau bersyukur? Pas itu. Terus? Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Terus? Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Kalau punya harta, dia jadi semakin mikir. Tapi ada golongan yang tidak berkeluh kesah. Golongan apa itu di ayat 22-nya? Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Menurut Al-Quran, orang sholat itu mengeluh atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu sudah sholat? Masih mengeluh? Tapi sudah sholat. Jadi standarnya perasaan atau Al-Quran? Perasaan lagi. Iman perasaan, sholat tiga perasaan. Baik, yang terakhir. Sabar. Bapak Ibu sudah sabar? Sudah ya? Udah, saya percaya saja. Gini. Begini saya tanya balik. Menurut Bapak Ibu, sabar itu sulit atau mudah? Jujur. Sulit. Sulit atau tidak tahu caranya? Mohon maaf. Selama ini Bapak Ibu kalau punya masalah, biasanya curhat sama teman atau sama orang. Disuruh sabar atau diajarkan caranya sabar. Nah, ketika temannya nyari sabar, pernah nggak Bapak Ibu tanya, bro, saya bukan orang sabar, ingin jadi sabar, bagaimana caranya? Pernah tidak ditanya caranya, atau cuma disuruh sabar? Wah. Jadi sabar itu sulit atau tidak tahu caranya?
Surat 18 ayat 68. Ternyata sabar itu bukan sulit, Pak. Karena kita tidak mengerti caranya. Silakan. Surat 18 Al-Kahfi ayat 68. Apa kata Allah? Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Baik, jadi sabar itu sulit apa karena kita tidak tahu caranya? Nah, berarti nanti kalau Bapak Ibu ingin menyelesaikan masalah hidupnya, Bapak itu harus paham beriman dengan benar, bagaimana caranya, sabar dengan benar, bagaimana caranya, dan sholat dengan benar, bagaimana caranya. 3 ini Bapak Ibu pelajari, lalu praktekkan, insya Allah pasti Allah akan menolong Bapak dan Ibu. Kenapa saya yakin kalau imannya sudah benar, sabarnya sudah benar, sholatnya sudah benar, pasti Allah menolong? Surat 30 Ar-Rum ayat 5 dan ayat 6. Agak kencangan Ustaz. Surat 30 Ar-Rum ayat 5 dan ayat 6. Kenapa? Saya yakin kalau Bapak Ibu imannya benar, sabarnya benar, sholatnya benar, pasti ditolong. Karena Allah berjanji di ayat ini. Apa kata Allah? Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki? Yang imannya benar, yang sabarnya benar, yang sholatnya benar. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi saya ulang dulu Bapak Ibu ya. Jadi selama Bapak Ibu mempunyai masalah, lalu Bapak Ibu mengikuti petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran, insya Allah pasti terselesaikan. Kenapa terselesaikan? Karena Allah yang berjanji dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Cuman koma, tetapi kebanyakan manusia kurang mengetahui. Siapa itu? Itulah yang pusing-pusing kalau punya masalah Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Mohon maaf, Bapak Ibu tuh kalau punya masalah, sudah tenang atau kadang-kadang masih pusing? Nah, daripada pusing, lebih baik sekarang Bapak Ibu belajar yang namanya ilmu kehidupan. Ini yang saya jelaskan ilmu kehidupan. Itu adalah salah satunya ilmu bagaimana cara menyelesaikan masalah hidup. Ya, karena suka tidak suka, terima tidak terima, Bapak Ibu semua yang hadir di sini pasti punya masalah dan pasti ingin menyelesaikan masalah. Kira-kira kalau di dalam Al-Quran sudah disampaikan seperti itu, masih difikirkan atau tinggal di jalan? Tinggal seketika. Nah sekarang, ini sampai jam berapa ya? Pak? Biar saya bisa kalkulasi waktunya. Jam 9 ya? Oke, setengah jam ya. Baik. Dari 3 metode ini, iman, sabar, sholat, Bapak Ibu mau belajar yang mana dulu? Silakan. Saya kasih pilihan. Iman, sabar, sholat. Yang mana dulu Bapak Ibu? Sabar. Ini benar TNI mau sabar? Baik. Sekarang saya akan mulai. Sabar dulu ya. Oke, kita akan mulai. Bagaimana caranya sabar? Saya bukan orang sabar, ingin jadi sabar. Bagaimana caranya? Di Al-Quran itu apa? Ayo kita mulai sekarang. Pertanyaan pertama, kenapa kita harus bersabar? Atau saya tanya ulang, kenapa Bapak Ibu harus minum obat? Supaya sembuh. Pertanyaan kedua, kenapa kita harus sabar? Bukan supaya sembuh loh. Kenapa Pak? Supaya ditolong Allah. Berarti kalau nanti Bapak Ibu punya masalah bersabar, ditolong atau tidak? Pasti ditolong. Sekarang tolong dijawab. Bapak Ibu tuh kalau punya masalah, ingin cepat selesai atau ingin sabar? Saya ulang lagi. Bapak Ibu tuh kalau punya masalah, ingin cepat selesai atau ingin sabar? Jadi sabar gak penting. Coba saya tanya, sabar dulu baru ditolong atau ditolong dulu baru sabar? Sabar dulu baru ditolong. Berarti kenapa kita harus sabar? Satu, supaya ditolong Allah. Ini Bapak Ibu semua. Yang kedua. Kenapa kita harus sabar? Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau Bapak Ibu sabar dengan benar, Allah bersama. Ketika Allah bersama,
Saya tanya dulu Bapak Ibu ini, ketika Allah bersama, doa kita dikabulkan atau tidak Bapak Ibu? Jadi karena kita terus bersabar, supaya doa kita dikabulkan. Kenapa saya berani mengatakan kalau Bapak Ibu sudah bersabar doa dikabulkan? Ini saya praktekkan. Bulan Juni 2023, saya dapat masalah. Saya dapat latihan sabar dari seorang jamaah. Ya, saya tiba-tiba ditelepon dimaki-maki. Pokoknya intinya saya tidak melakukan, tetapi dianggap melakukan. Nah, saya tahu ilmu ini. Kalau saya sabar, doa saya akan dikabulkan. Akhirnya pas jamaah itu maki-maki saya bilang ya Allah, sesuai janjimu. Kalau saya sabar bersamamu dan tolong ya Allah, saya sekarang berdoa. Itu kerasa dong. Apa yang doa yang saya lakukan waktu di bulan Juni 2023? Saya bilang saya ingin naik haji. Saya belum pernah daftar, DKI itu 35 tahun kalau tidak salah. Dan saya waktu itu tidak punya uang. Tapi saya bilang, kalau doa saya dikabulkan, kira-kira saya dipanggil nggak Bapak dan Ibu? Pasti ditanya. Apa yang terjadi? Praktek doa dalam keadaan bersabar, 18 Mei 2024 saya naik. 12 Mei 2025 saya naik haji lagi. Berarti saya terima kasih atau emosi saya maki-maki saya? Terima kasih. Gara-gara dia, doa saya dikabulkan. Jadi yang kedua, kenapa kita bersabar? Supaya doa kita dikabulkan. Yang terakhir. Kenapa kita harus sabar? Surat 3 ayat 142. Sila. Surat 3 Al-Imran ayat 152. 142. Apa kata Allah? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ini Allah bertanya kepada kita semua. Dan saya yakin semua yang hadir di sini pasti ingin masuk surga. Betul ya? Baik, terus kata Allah apa? Syaratnya? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan dulu nyata orang-orang yang sabar. Jadi salah satu syarat masuk surga apa Bapak Ibu? Sabar. Mohon maaf. Bapak Ibu ingin masuk surga? Pasti. Sudah sabar. Kalau Bapak Ibu ingin masuk surga, terus belum sabar, mau pakai jalur apa? Orang dalam? Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi kenapa kita harus sabar? Saya ngambil 3 poin aja dalam Al-Quran. 1, agar ditolong Allah. Yang kedua, agar doa kita dikabulkan. Yang ketiga, ternyata sahabat ini sebagai syarat sarana Allah masuk surga. Berarti sekarang kita akan mulai. Bagaimana caranya sabar? Metodologinya seperti apa? Cara prakteknya seperti apa? Tolak ukurnya seperti apa? Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu mengaji, tolong ditanya saya mengaji itu tolak ukurnya seperti apa? Kalau saya biasanya menyampaikan kepada jamaah, kita mengaji tapi tolak ukurnya itu ada 3 Pak. 1, udah menyelesaikan masalah hidup. Yang kedua, doa sikaya mudah dikabulkan. Yang ketiga, tenang di dalam menjalani kehidupan. Akhirnya semakin lama ngaji, harusnya semakin ke arah sana. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan Bapak Ibu bertahun-tahun ngaji, punya masalah tetap pusing. Tetangga Bapak Ibu nggak ngaji, juga pusing. Nah terus bedanya apa? Yang ngaji sama yang tidak ngaji. Jadi ngaji itu harus ada tolak ukurnya. Baik, sekarang kita mulai. Tolak ukurnya kita bersabar adalah masalah kita selesaikan, doa kita dikabulkan, dan insya Allah meninggal di dunia dan akhirat menjadi selamat. Baik, bagaimana caranya sabar? Begini, saya tanya dulu kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu selama ini hidup, berapa banyak kejadian yang menimpa Bapak Ibu semua? Banyak? Ternyata di dalam Al-Quran itu, kejadian hidup yang menimpa kita itu cuma 2. Kejadian enak dan tidak enak. Silakan dicek. 21 ayat 35. Apa kata Allah? Surat 21 Al-Anbiya ayat 35. Kejadian hidup yang menimpa kita itu cuma 2. Menurut surat An-Nabiya ayat 35. Silakan. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Baik, jadi kejadian hidup yang menimpa kita berapa Bapak Ibu? 2. Kebaikan itu enak atau tidak enak? Enak. Keburukan? Tidak enak.
Berarti nanti kalau Bapak Ibu hidup dari awal sampai nanti meninggal, berarti Bapak Ibu akan menghadapi dua ini. Kejadian enak dan tidak enak. Nah, sekarang saya tanya jujur ya, Bapak Ibu bisa jawab ya. Bapak Ibu tuh kalau disuruh memilih, Bapak Ibu tuh ingin mendapatkan kejadian enak atau tidak enak? Pasti enak semua ya. Istri soleha, banyak uang gitu ya. Baik. Tapi sekarang pertanyaan kedua. Tapi karena Bapak Ibu ingin sabar, ingin jadi sabar, berarti perlu kejadian enak atau tidak enak? Jadi sekarang Bapak Ibu milih yang mana? Salah. Kalau disuruh memilih, pasti kita memilih kejadian enak, betul? Cuman karena sekarang materinya ingin sabar, berarti kita butuh kejadian enak atau tidak enak? Nah, bagus Pak. Sekarang kita cocokkan ya. Sabar itu pasangannya kejadian enak atau tidak enak? Misalnya saya bilang gini, Pak, sabar ya istrinya solehah. Pas loh. Bapak aja ketawa. Tapi kalau saya bilang, Pak, sabar ya istrinya cerewet. Pas ya Pak? Pas yang mana nih? Yang cerewet atau yang solehah? Cerewet. Berarti kalau Bapak ingin sabar, berarti butuh istri yang solehah atau yang cerewet. Jadi istri cerewet itu masalah atau sarana masuk surga. Jadi Bapak terima kasih atau emosi? Berarti ketika Bapak dimaki-maki istri, kalau terima kasih ngomongnya apa? Alhamdulillah. Gini. Wah. Kalau saya belum ajarkan caranya. Nggak, ini mindset yang paling gampang. Saya gini ya, bisa nggak menurut Bapak Ibu, sabar itu pasangannya banyak uang apa kita punya uang? Pak, sabar ya Bapak banyak uang begitu. Bapak aja ketawa kan? Tapi kalau saya bilang, Pak, sabar ya Bapak nggak punya uang pas ya. Nah, sekarang tinggal nanti aja Pak. Kalau yang pertama kita bersyukur. Kalau yang kedua kita bersabar. Karena seorang mukmin itu dalam habisnya. Jika dia menerima nikmat, dia bersyukur. Tapi dia menerima musibah, dia bersabar. Istri cerewet itu musibah apa anugerah Pak? Banyak. Nah, sekarang saya akan ajarkan bagaimana caranya ketika Bapak Ibu menghadapi kejadian tidak enak, tapi tetap bersyukur. Itu kali mau. Nah ini saya mau ajarkan. Karena kenyataannya biasanya Bapak Ibu itu bersyukur dengan hal-hal yang sesuai dengan keinginannya. Kalau tidak sesuai, biasanya protes Pak. Contoh, tiba-tiba akhir bulan, gaji Bapak dipotong. Alhamdulillah, atau mengeluh? Subhanallah, Bapak soleh sekali Pak. Oke, sekarang kita akan praktekkan ya. Bagaimana kita ketika menerima kejadian tidak enak, tapi benar-benar kita bersyukur. Sehingga apa? Satu, ditolong Allah. Yang kedua, sebagai sarana doa itu tadi dikabulkan. Yang ketiga, insya Allah disediakan surga bagi orang-orang yang sabar. Baik, bagaimana caranya? Ternyata caranya mudah Bapak Ibu. 64 ayat 11. Silahkan. Surah 64 At-Taghabun ayat 11. Ya, apa kata Allah? Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Stop. Itu dulu. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang, semua manusia, kecuali dengan izin Allah. Mohon maaf. Berarti semua kejadian yang menimpa diri kita bisa nggak terjadi tanpa izin Allah? Berarti kejadian yang menimpa diri kita itu kejadiannya dulu atau izin Allah dulu? Izin Allah dulu ada ya? Allah mengizinkan terjadi. Allah tidak mengizinkan tidak terjadi. Saya ulang lagi. Berarti kejadian yang menimpa kita kejadiannya dulu atau izin Allah dulu? Atau gini dari gampang. Ini misalnya rumah saya.
Kalau Bapak Ibu ingin masuk ke rumah saya, masuk dulu baru izin, pakai izin dulu baru masuk. Izin dulu masuk, izin dulu baru masuk. Sekarang, semua kejadian yang menimpa diri kita, kejadiannya dulu atau izin Allah dulu? Baik, saya tanya, izin Allah itu sempurna atau salah? Benar atau salah? Sempurna benar. Berarti yang wajar diterima atau marah? Terima tuh ngomongnya apa? Aha. Berarti ketika Bapak dimaki-maki istri ngomongnya apa? Kenapa Bapak Ibu alhamdulillah? Karena Bapak Ibu tidak melihat kejadiannya. Karena Bapak Ibu tidak melihat marah-marahnya. Yang Bapak Ibu lihat adalah ini atas izin Allahnya. Ketika Bapak Ibu bisa seperti itu, maka janji Allah adalah innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Benar-benar menjadi Bapak Ibu langsung berdoa kepada Allah. Insya Allah pasti dikabul. Tapi Ibu ya, jadi nanti pas itu pulang ke rumah, suami marah-marah ngeluhnya dong. Ini perlu latihan. Saya ngerti ya? Atau gini, Ustadz biar bisa memahami gampang. Bantu saya. Perhatikan ada Bapak itu saya ajarkan langsung. Jadi nanti kalau ada kejadian tidak enak apapun, kita langsung praktek, diterima, setelah itu berdoa, insya Allah dikabulkan. Ya, misalnya, Ustadz Anas ini mau marah-marah kepada saya Pak. Ya, kepada saya. Kalau saya ingin sabar, berarti nanti fokus saya ke dia yang marah-marah, akan fokus ke izin Allah. Nah, kan tadi sabar itu tidak melihat kejadian, tidak melihat orang, tapi melihat izin. Misal izin Allah di sini. Ini misal izin Allah di sini. Berarti pas dia marah-marah kepada saya, pikiran saya ke dia, atau digeser ke izin Allah. Geser Pak. Ya Allah, karena engkau mengizinkan dia maki-maki saya, maka saya terima. Paham nggak Dita? Jadi tinggal digeser Pak. Pengaruh nggak dia maki-maki saya Pak? Tidak, karena pikiran saya sudah digeser ke izin Allah. Nah, selama ini mohon maaf ya. Bapak itu kan jika misalnya dimarahin orang atau difitnah orang, fokusnya ke sini atau ke izin Allah? Hah, udah, saya udah tahu. Ngerti nggak Bapak ya? Tapi nanti pas dimarahin jangan begini ya, jangan ya. Nah, saya itu berhabatan dengan orangnya, oh tidak dalam hati, ya Allah saya terima. Itu yang Allah katakan. Jelas Pak? Jadi Bapak Ibu nggak mungkin bisa sabar kalau lihat orangnya, nggak bisa. Yang Bapak Ibu harus yakini adalah ini atas izin Allah. Paham ya? Dan ini perlu latihan. Ini perlu latihan. Nah, lanjut. Kita lihat. Kalau Bapak itu bisa begitu, kita lihat apa yang terjadi dengan kejadian. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Oke, perhatikan. Semua yakin? Berarti ketika memahami izin Allah, harus dengan akal atau iman? Gak mungkin Pak, di mati-mati alhamdulillah kalau pakai akal. Tapi kalau Bapak Ibu beriman, ya ini izin Allah, diterima dulu. Perhatikan terus apa yang terjadi. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Maka disitulah istrinya akan berubah. Maka disitulah suaminya akan berubah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada kejadian, Bapak Ibu terima atas izin Allah, Bapak Ibu benar-benar menerima, insya Allah istrinya berubah. Karena Allah memberikan petunjuk kepada hatinya. Yang berubah karakternya ya Pak, bukan istrinya ya. Akhlak istrinya akan berubah. Yang tadinya cerewet, yang tadinya marah-marah, akhirnya Allah beri petunjuk kepada hatinya, insya Allah istrinya berubah. Jadi kalau cirinya orang sabar, lalamnya berubah atau tidak? Harusnya berubah. Nah, tinggal sekarang kalau sudah tahu ilmunya dipraktekkan. Saya kalian terakhir. Kalau kita ingin jadi ahli tinju, bisa nggak tinju sendirian Pak? Harus ada apa Pak? Lawan. Sekarang, kalau Bapak Ibu ingin jadi ahli sabar, bisa nggak sabar sendirian? Harus apa Kak? Lawan. Banyak Kak Bapak lawan di rumah atau di kantor? Nah, itu pakai latihan. Jadi pas nanti atasannya marah-marah, bawahannya ngomong apa? Alhamdulillah. Tapi tolong dalam hati ya. Jangan diucapkan nanti emosi. Dalam hati bilang, ya Allah saya terima, langsung minta. Tabakum. Tapi Bapak Ibu syaratnya menerima dia. Paham ini Bapak Ibu ya? Jadi nanti misalnya tiba-tiba difitnah orang,
Dizolimi orang, dimaki-maki apa saja, dibentak, dimarahin, terima dulu. Ya Allah, saya terima karena izinmu. Setelah itu silakan mohon dibimbing Allah. Nanti Bapak Ibu ikhtiar dalam langkah bersama Allah. Insya Allah beres. Jadi ini yang saya lakukan di tahun 2008. Ketika dek kolektor datang ke rumah, ketika orang datang kepada saya, kepada orang yang mau tanggung saya datang maki-maki, saya bilang ya Allah saya terima izin. Apa yang terjadi? Seminggu kemudian keajaiban muncul, Pak. Innallaha ma'as sabirin. Tiba-tiba teman saya mau butangi saya bilang, udah Pak Oku saya ikhlaskan. Tiba-tiba istri saya nelfon, udah kita nggak jadi bercerai. Tiba-tiba orang pajak datang, Pak Oku cuma buat formulir saja, kita ada pemutihan pajak. Kenapa bisa begitu? Allah menolong saya. Kenapa ikhtiar jadi budak? Innallaha ma'as sabirin. Saya dimudahkan. Karena setiap kejadian yang saya lihat, ini izin Allah, saya terima. Ini izin Allah, saya terima. Tapi saya tetap ikhtiar. Jadi sabar itu bukan diam ya Bapak Ibu. Sabar itu adalah ikhtiar terus-menerus. Dalam rangka menghormati apapun yang Allah putuskan. Terima, jalan. Terima, jalan. Silakan dipraktekkan, silakan dibuktikan. Ya. Sekarang saya tanya. Kalau Bapak Ibu ingin jadi cepat bisa sabar, atau saya diam. Kalau saya ingin bisa nyetir mobil, latihannya setiap hari atau sebulan sekali. Setiap hari. Kalau ibu bapak ingin jadi ahli sabar, latihannya setiap hari atau sebulan sekali. Berarti sama pasangan yang baik atau yang menjaga. Berarti latihannya sama pasangan yang baik atau yang menjaga. Itu enak. Silakan dilatih, tolak ukurnya pasti berubah pasangan. Itu rumus yang selama ini jamaah saya praktek. Jelas ya Bapak Ibu semua? Terima kasih Bapak sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.